Pencemaran tanah. Dalam keadaan normal, tanah digunakan untuk berbagai macam aktivitas manusia seperti perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, tempat tinggal, industri, dan sebagainya. Apabila bahan-bahan asing seperti senyawa organik, senyawa anorganik yang ada di permukaan tanah dapat menyebabkan tanah menjadi rusak atau tidak dapat lagi menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia. Nah, kalau hal itu terjadi, maka sudah bisa dikatakan terjadi pencemaran di tanah tersebut. Jadi pencemaran itu adalah menurunnya kualitas suatu lingkungan sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Ini contohnya terjadi pencemaran ya. Nih. Pertanian yang dilakukan pada kemiringan yang cukup tinggi bisa menimbulkan longsor ya. Kemudian penggundulan hutan menyebabkan tanah menjadi gundul. Tanah yang gundul mudah terjadi erosi, bisa juga longsor, sehingga juga nanti bisa menyebabkan tanah menjadi tidak subur karena topsoilnya sudah terkelupas. Penyebab pencemaran di tanah bisa berasal dari udara seperti gas SO2, NO, CO, PB, dan lain-lain. Dia akan sampai ke tanah bersama dengan air hujan. Rembesan penumpukan sampah atau landfill. Sisa atau limbah pertanian yang ditumpuk di permukaan tanah. Limbah-limbah bahan kimia dari kegiatan industri. Penggunaan pestisida. Terjadinya erosi. Nah, erosi bisa disebabkan antara lain karena tersingkapnya lapisan tanah yang lebih asam dan terbentuknya lapisan kandungan aluminium yang lebih tinggi dan menurunkan kadar bahan organik dan nitrogen serta unsur hara. Nah, ya ini. Jadi akibat kegiatan industri ya yang buang emisi ke udara, tapi gas-gas yang dibuang tersebut akan beraksi dengan air hujan dan turun bersama hujan dan akhirnya sampai ke tanah. Ini tumpukan sampah atau landfill ya. Itu juga apalagi sampah Indonesia yang semuanya dicampur di sini berpotensi besar untuk merusak tanah. Kemudian erosi ya, menggunakan pestisida yang tidak tepat atau penumpukan limbah-limbah industri ya. Bisa juga ini diduga ini gambar 1 gambar 2 ini adalah limbah B3 yang seharusnya diolah dulu sebelum dibuang ke lingkungan, ini sudah dibuang ya. Ini ada pemeriksaan dari petugas. Dan ini tumpahan minyak ya. Nah, ini juga bisa merusak atau mencemari tanah. Prinsip langkah pencegahan dan penanggulangan. Dahulu menggunakan 3R istilahnya ya. Reduce, reuse, recycle. Sekarang menggunakan 6R ya. Reduce, reuse, recycle, repair, reuse, dan rating. Reduce. Ini adalah usaha untuk mengurangi limbah atau sampah. Nah, bagi kita sebagai individu, nah, salah satu contohnya ialah dengan membawa keranjang ketika belanja ke pasar. Sehingga kita tidak perlu lagi menerima kantong plastik setiap kita belanja.
Bagi aktivitas industri, yaitu untuk mengurangi sampah atau limbah, itu dengan cara meningkatkan kualitas bahan baku. Yang kedua, memilih proses yang lebih ramah lingkungan. Dan terlihat ini contohnya, ini bahan baku karet yang berbeda. Ini karet rakyat yang banyak kotorannya, ini karet yang sumbernya dari PTPN. Nah, artinya karet dari rakyat ini nanti akan menghasilkan limbah yang banyak karena di sini kotorannya banyak ya dibandingkan dengan gambar yang sebelah kanan ini. Nah, memilih proses yang lebih ramah lingkungan artinya memilih proses yang lebih hemat sehingga limbahnya semakin sedikit. Reuse, jadi menggunakan kembali limbah atau sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Nah, ini contohnya sepatu yang tidak terpakai bisa digunakan untuk pot bunga. Nah, gelas kopi yang hanya dipakai satu kali bisa kita gunakan untuk menyimpan alat tulis. Nah, tentu banyak lagi hal-hal lain yang bisa dilakukan dengan model yang sama ini. Recycle atau mendaur ulang, yaitu mengubah limbah atau sampah atau barang bekas menjadi bahan baku untuk membuat barang baru. Contohnya, ini tandan kosong kelapa sawit, ini selama ini menjadi limbah ya bagi industri PMKS. Nah, kalau tandan kosong kelapa sawit ini dijadikan kompos, nah manfaatnya bisa mengurangi limbah tandan kosong. Manfaat yang kedua bisa menghasilkan kompos atau pupuk. Yang ketiga, bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Bahkan bisa dijual menjadi bernilai ekonomi. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Ini kertas bisa diolah lagi menjadi kertas untuk digunakan untuk kertas yang lain. Bisa juga kertas karton untuk box ya, kemasan. Ini jadikan payung ya. Bekas-bekas deterjen atau sabun ini dijadikan tas, bisa dijadikan barang yang berguna sehingga limbahnya berkurang. Repair, ini memperbaiki barang-barang yang rusak agar bisa digunakan kembali. Jadi kalau masih ada barang-barang kita yang memiliki potensi untuk diperbaiki, sebaiknya diperbaiki daripada kita membeli barang baru. Ya, kalau sering beli barang baru, tentu kita barang-barang lama menjadi sampah. Ini contohnya ya, sampah elektronik. Ya, nah kalau masih bisa diperbaiki dulu ya. Atau sepatu misalnya, kalau robek-robek dikit, ya bisa dijahit ya. Daripada kita beli sepatu lagi yang baru dan sepatu lama menjadi limbah atau sampah. Refuse atau menolak membeli atau mengkonsumsi. Itu menolak dan menghindari pemakaian bahan yang menggunakan plastik dan lebih memilih bahan yang lebih alami. Karena bahan plastik yang terbuang tidak terurai seperti bahan alami. Jadi kalau ada pilihan, kita pilih bahan yang ramah lingkungan ya, yang mudah terurai kalau tidak lagi digunakan. Jadi ada semboyan, if you can reuse it, refuse it, say no to plastic.
rating, ya, memikirkan kembali. Jadi kalau kita mau beli sesuatu, membeli barang baru, berpikirlah lebih dari sekali sebelum kita membeli atau mengkonsumsi suatu barang. Apakah kita betul-betul memerlukannya apa tidak? Jadi apakah barang tersebut sangat perlu untuk dibeli? Apakah kita benar-benar butuh barang tersebut? Kalau tidak, sudah pasti barang tersebut akan menjadi sampah atau menjadi seonggok simpanan yang mendulang debu di rumah. Begitu juga kebutuhan kantor misalnya, harus yang dibeli adalah betul-betul barang yang dibutuhkan. Kalau tidak, itu hanya menjadi sampah saja. Itu juga untuk barang-barang industri, kalau dibeli tidak dimanfaatkan, itu artinya pemborosan dan kerugian. Langkah-langkah pencegahan. Sampah organik yang dapat membusuk atau yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme, ya bisa dikubur di dalam tanah secara tertutup, bisa juga secara terbuka, dan itu nanti bisa menjadi kompos, bisa menjadi pupuk. Dan menguburkan sampah dilakukan secara berlapis-lapis dengan tanah. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi bau busuk. Nah, sampah yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme itu bisa dibakar, ya, baik individu atau kelompok. Tapi ini adalah pilihan yang terakhir, ya. Kalaupun dibakar, dilakukan tempat yang jauh dari pemukiman, ya, sehingga tidak mencemari udara di sekitar pemukiman. Nah, kalau tidak dibakar, sebaiknya digiling, dipotong, ya, jadikan partikel yang lebih kecil, kemudian dikubur di dalam tanah. Nah, pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam-logam berat atau limbah BBM, bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari tanah. Nah, sebelum dibuang harus diproses dulu, ya, sampai memenuhi kriteria untuk dibuang. Nah, sampah zat radioaktif sebelum dibuang disimpan dahulu pada sumur-sumur atau tangki dalam waktu yang cukup lama sampai tidak berbahaya, atau dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman. Misalnya pulau karang yang tidak berpenghuni atau ke dasar lautan yang sangat dalam. Penggunaan pupuk atau pestisida tidak boleh digunakan secara sembarangan. Jadi harus sesuai aturan. Nah, kalau menggunakan deterjen, gunakanlah deterjen yang bahannya yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, sampah organik yang tidak dapat dimusnahkan, ini penjelasan lebih lanjut dari slide di atas, ya, dapat didaur ulang, ya, bisa didaur ulang seperti penjelasan di atas, seperti main anak-anak, ya, membuat bahan bangunan yang baru, membuat plastik, ya, kertas karton, tisu, ya, kaca, pas kembang, ya, plastik terulang menjadi ember, dan ini semuanya bisa barang-barang daur ulang, ya, dari barang-barang bekas. Kemudian bekas-bekas bangunan, ya, itu sebaiknya dikubur dalam tanah. Kalau keramik, pasir, batu, kerikil, bata, itu malah sebenarnya kalau dikubur dalam tanah bisa bermanfaat sebagai resapan dan penyaring air. Nah, bagi tanah yang asam, ya, jadi harus tambah dengan kapur agar keasamannya berkurang.